Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Oktapiah, NIM 1931043. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Desain Kontrak Perjanjian Bank Syariah. Dosen pengampu Alwan Sobari, MSI. Soalnya yaitu 1. Jelaskan pengertian akad secara bahasa dan istilah, serta sebutkan asas-asas akad syariah dalam perjanjian syariah. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Asas-asas akad syariah yaitu jika dalam hukum perjanjian menurut KUH, perdata mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikat baik. Dan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan real. Maka dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut. Ada 7, yaitu 1. Al-hurriyah, yaitu kebebasan. Yang kedua itu al-musyawah, yaitu persamaan atau kesetaraan. Yang ketiga itu adalah al-adalah, yaitu keadilan. Yang keempat itu adalah al-ridahiyah, yaitu kerelaan atau konsensualitasme. Yang kelima adalah sidik, kejujuran dan kebenaran. Yang keenam Alkitab, yaitu tertulis. Dan yang ketujuh terakhir adalah al-manfaat, kemanfaatan. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan klasifikasi akad berdasarkan jenis akad, berdasarkan konsekuensi hukum, dan berdasarkan klasifikasi akad dalam perjanjian syariah. Klasifikasi akad berdasarkan jenis ada 3, yaitu unilateral kontrak, yaitu ada akad unilateral adalah bentuk akad. Klasifikasi akad berdasarkan jenisnya ada 3, yaitu unilateral kontrak. Akad unilateral adalah bentuk akad yang dibuat oleh pihak pertama dengan tujuan dan harapan bahwa pihak lain dalam akad akan menerimanya. Yang kedua yaitu bilateral kontrak, yaitu akad bilateral. Akad bilateral membutuhkan paling sedikit dua pihak, yaitu pihak pertama membuat penawaran dan pihak yang lain menerima penawaran. Kesepakatan masing-masing pihak harus dinyatakan pada tujuan yang sama, dan tujuan dari akad harus mampu memberi keuntungan bagi masing-masing pihak dalam pihak akad. Yang ketiga yaitu kuasi kontrak. Akad kuasi sebenarnya bukan sebuah akad, meskipun implikasi yang ditimbulkan memiliki kewajiban yang sama dengan akad-akad kuasi adalah kewajiban yang tidak dibuat dari perjanjian tertulis. Klasifikasi akad berdasarkan konsekuensi hukum ada 6, yaitu 1. Valid kontrak, akad syahih. Akad yang secara esensial mengacu pada prinsip Islam dan secara substansial memiliki kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, akad secara sah mengikat pihak pada pihak dalam akad secara seimbang. Akad bisa jika memiliki 3 kondisi, yaitu 1. Semua elemen yang diwajibkan oleh hukum harus lengkap. Yang kedua yaitu tambahan kondisi harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu tujuan dari akad dan isinya harus sesuai dengan prinsip Islam. Invalid or defeat kontrak yaitu akad fasid. Akad yang tidak sah adalah persetujuan yang benar dan adil secara substansi, tetapi tidak benar dalam penjelasannya. Contohnya, misal, masalah harga pada barang jika pada akad penjualan untuk barang tertentu
yang ditawarkan dan diterima tidak menyebutkan harga, maka akad akan menjadi fasid. Void kontrak yaitu akad batal. Akad yang dibatalkan adalah akad substansi dan penjelasan tidak sesuai dengan Islam. Dengan perkataan lain, elemen yang penting dan kondisi yang penting melawan hukum Islam. Binding kontrak, akad lazim, yaitu akad yang tidak ada cacat baik dalam hal substansi maupun penjelasan. Akad lazim diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu 1. Irrevocable kontrak adalah akad yang tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, revocable kontrak adalah akad yang dapat dibatalkan. Enforceable kontrak, akad nafid. Akad nafid adalah akad yang tidak memasukkan hak pada pihak ketiga. Akad ini tidak diizinkan terlambat dan harus memberikan dampak segera. Contohnya, misal akad bagi hasil. Withheld kontrak, akad mauquf, yaitu akad mauquf adalah akad yang secara substansi dan penjelasan adalah sah, tetapi dalam menjalankannya ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad. Akad mawakuf sebagai penjualan adalah tidak bertanggung seperti akad peduli. Peduli berarti seseorang yang membuat pelepasan properti tanpa memperhatikan apakah pemiliknya mentaati syariah Islam. Contohnya, misal akad yang dilakukan anak kecil dalam jual yang baru sah apabila sudah mendapatkan persetujuan dari awalnya. Adapun kualifikasi akad dalam bisnis itu yaitu ada dua, akad pertukaran dan akad pencampuran. Pengertian akad pertukaran yaitu perbuatan pertukaran atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain. Pun akad pencampuran yaitu mencampurkan aset menjadi suatu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan atau pendapatan sesuai kesepakatan. Soal nomor 3, buatlah contoh kontrak perjanjian syariah dengan akad murabahah dan tentukan mana yang merupakan judul headingnya, pembukaan, opening, komparisi para pihak, prisi, restalis, isi perjanjian berupa ketentuan dan persyaratan, terms and conditions, dan penutup clause dari contoh kotak akad perjanjian tersebut. Jawaban nomor 3 adalah seperti kontrak perjanjian dengan akad al-murabahah nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu itu judulnya. Yang kedua itu pembukaan opening seperti pada hari Senin tanggal 1 November 2001 menghadap kepada saya Ilham Oktavia saya sendiri sebagai notaris di dalam perjanjian dengan dihadiri saksi-saksi yang saya undang. Notaris kenalkan nama-nama yang akan disebut pada bagian akta ini. Komparasi para pihak. 1. Nama, jabatan. Selanjutnya pihak pertama dalam akta ini yaitu yang kedua itu nama, tanggal lahir, alamat. Untuk melakukan tindakan hukum hal ini tolak memperoleh persetujuan dari suami atau istri. Nama, alamat. Selanjutnya dalam akta ini disebut pihak kedua. Untuk semua yang berada di sini di Kota Pangkal Pinang, adapun premisi restalis
totalis, yaitu 1. Bahwa nasabah atau calon nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank syariah untuk pembelian barang yang identitas dan kualitas yang jelas sebagai murahabah. Adapun perjanjian berupa ketentuan dan persyaratan terms and condition, yaitu pasal-pasal dan hukumnya. Yang ketiga itu penutup clause, yaitu tanda tangan yang demikian akta ini diselesaikan di Kota Pangkal Pinang pada hari Senin tanggal 1 November 2021. Seperti pada bagian awal yang di atas tadi. Baiklah, yang hanya itu saya sampaikan dan bisa menjawabkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.